Tahukah, Bapak dan Ibu, banyak kasus stroke pada lansia justru terjadi saat malam hari atau menjelang subuh, ketika tubuh terlihat sedang istirahat. Lebih mengejutkan lagi, pemicu utamanya seringkali hanya kebiasaan kecil yang dianggap sepele dan jarang dibahas secara terbuka. Jika Bapak dan Ibu atau keluarga sudah berusia di atas 50 tahun, video ini sangat penting untuk ditonton sampai selesai. Sebelum lanjut, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mendukung channel Klinik Syifa. Silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke keluarga atau sahabat tercinta. Satu klik dari Bapak dan Ibu bisa menjadi pengingat kesehatan yang menyelamatkan banyak orang. Banyak orang mengira bahwa malam hari adalah waktu paling aman bagi tubuh karena kita sedang beristirahat. Namun faktanya, bagi lansia, malam justru menjadi waktu yang cukup berbahaya, terutama terkait risiko stroke. Tidak sedikit kasus stroke terjadi saat tidur atau menjelang subuh, ketika penderita sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan alami. Pembuluh darah yang dulunya lentur dan elastis perlahan menjadi kaku dan menyempit. Kondisi ini membuat aliran darah ke otak tidak lagi sebaik saat muda. Di siang hari, tubuh masih aktif bergerak sehingga peredaran darah relatif terbantu. Namun saat malam tiba dan tubuh beristirahat lama, aliran darah melambat. Dan inilah awal dari berbagai risiko. Selain itu, pada malam hari terjadi perubahan alami tekanan darah. Pada sebagian orang, tekanan darah memang menurun saat tidur. Tetapi pada lansia tertentu, justru terjadi kebalikannya, yaitu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba di malam atau dini hari. Lonjakan inilah yang dapat menyebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat, yang kemudian memicu stroke. Masalah lain yang sering tidak disadari adalah kekurangan cairan di malam hari. Banyak lansia sengaja mengurangi minum karena takut sering buang air kecil. Akibatnya, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental lebih mudah menggumpal. Dan gumpalan ini bisa menyumbat aliran darah ke otak saat tidur. Ketika itu terjadi, tubuh tidak langsung memberi sinyal kuat karena sedang dalam kondisi istirahat. Yang membuat kondisi ini semakin berbahaya adalah gejala stroke di malam hari sering tidak terasa jelas. Saat tidur, wajah mencong, tangan lemas, atau bicara pelo tidak bisa langsung disadari. Banyak lansia baru menyadari keesokan paginya saat bangun tidur, namun sudah terlambat untuk penanganan cepat. Tidak hanya itu, faktor usia juga berpengaruh pada kecepatan respons tubuh terhadap gangguan. Pada lansia, mekanisme perlindungan alami tubuh sudah menurun. Ketika terjadi gangguan aliran darah ke otak, tubuh tidak secepat dulu dalam memperbaiki kondisi tersebut. Inilah sebabnya stroke pada lansia sering lebih berat dampaknya. Karena itulah, malam hari bukan waktu untuk lengah. Justru disinilah kewaspadaan harus ditingkatkan, baik oleh lansia itu sendiri maupun oleh keluarga yang mendampingi. Memahami bahwa stroke bisa mengintai dayam-dayam di malam hari adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih fatal. Bapak dan Ibu, banyak lansia merasa sudah hidup dengan baik karena tidak merokok, tidak minum alkohol, dan jarang begadang. Namun kenyataannya, stroke tidak selalu datang dari kebiasaan besar yang jelas berbahaya. Justru, stroke sering dipicu oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dan dianggap tidak berbahaya sama sekali. Salah satu kebiasaan paling sering terjadi adalah kurang minum air putih, terutama di malam hari. Banyak lansia sengaja membatasi minum karena takut bolak-balik ke kamar mandi atau takut tidak bisa tidur nyenyak. Padahal, saat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental ini lebih mudah menggumpal dan menyumbat pembuluh darah otak.
terutama saat tubuh sedang beristirahat lama di malam hari. Kebiasaan berikutnya adalah makan terlalu malam atau makan berat menjelang tidur. Nasi dalam jumlah besar, lauk asin, gorengan, atau makanan berlemak sering dikonsumsi karena merasa kalau tidak makan nanti lapar. Padahal saat tidur, metabolisme tubuh melambat. Akibatnya, tekanan darah bisa meningkat dan kadar kolesterol melonjak tanpa disadari, yang semuanya berkontribusi pada risiko stroke. Selain itu, banyak lansia terbiasa menahan buang air kecil di malam hari. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi dapat memicu kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba. Saat kandung kemih penuh, sistem saraf tubuh tertekan dan jantung bekerja lebih keras. Pada pembuluh darah yang sudah kaku karena usia, kondisi ini bisa menjadi pemicu gangguan aliran darah ke otak. Kebiasaan lain yang sering diabaikan adalah tidur larut atau kualitas tidur yang buruk. Tidur terlalu malam, sering terbangun, atau tidur tidak nyenyak membuat tubuh tidak benar-benar pulih. Kurang tidur dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, peningkatan tekanan darah, dan peradangan pembuluh darah. Pada lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena tubuh tidak sekuat dulu dalam menyesuaikan diri. Tidak sedikit pula lansia yang menghentikan atau mengubah dosis obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. Misalnya, obat tekanan darah atau pengencer darah dihentikan karena merasa sudah sehat. Padahal, obat-obatan tersebut berfungsi menjaga kestabilan pembuluh darah. Menghentikannya secara tiba-tiba bisa memicu stroke mendadak, terutama saat malam hari ketika tubuh tidak terpantau. Yang paling mengkhawatirkan adalah sikap menganggap semua keluhan sebagai bagian dari usia tua. Pusing ringan, kesemutan, leher kaku, atau cepat lelah sering dianggap wajar. Padahal, keluhan kecil yang muncul berulang bisa menjadi sinyal awal gangguan pembuluh darah otak. Jika sinyal ini terus diabaikan, risiko stroke akan semakin besar. Kebiasaan-kebiasaan ini memang terlihat sepele dan sering dilakukan tanpa niat buruk. Namun jika terjadi setiap hari, perlahan-lahan akan melemahkan sistem pembuluh darah. Stroke jarang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ia muncul sebagai akumulasi dari kebiasaan kecil yang tidak dikoreksi sejak dini. Karena itu, langkah pencegahan terbaik bukanlah perubahan besar yang menyulitkan, melainkan menyadari dan memperbaiki kebiasaan kecil sehari-hari. Kesadaran inilah yang menjadi benteng pertama agar lansia tetap sehat, mandiri, dan terhindar dari stroke yang mengancam secara diam-diam. Bapak dan Ibu, salah satu alasan utama mengapa stroke pada lansia sering berakibat berat adalah karena tanda-tanda awalnya kerap diabaikan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa tubuh sebenarnya sudah memberikan peringatan jauh sebelum stroke terjadi. Sayangnya, peringatan ini sering dianggap sebagai keluhan biasa karena faktor usia. Salah satu tanda paling umum adalah rasa lemas mendadak pada tangan atau kaki, terutama di satu sisi tubuh. Awalnya mungkin hanya terasa seperti kurang tenaga, pegal, atau kesemutan ringan. Karena tidak disertai rasa sakit hebat, keluhan ini sering dibiarkan. Padahal lemas sepihak merupakan sinyal penting bahwa aliran darah ke otak mulai terganggu. Tanda berikutnya yang sering diabaikan adalah mulut terasa berat, mencong, atau sulit berbicara dengan jelas. Banyak lansia mengira lidahnya kaku karena kelelahan atau baru bangun tidur. Kata-kata menjadi pelo, sulit dirangkai, atau tidak jelas. Kondisi ini sering berlangsung singkat, lalu membaik. Justru inilah yang berbahaya, karena gejala yang datang dan pergi bisa menjadi pertanda stroke ringan atau serangan iskemik sementara. Selain itu, pusing hebat atau rasa melayang saat bangun tidur juga sering dianggap hal biasa.
Banyak lansia berpikir tekanan darah sedang turun atau hanya salah posisi tidur. Namun jika pusing disertai mual, pandangan berputar, atau sulit berdiri tegak, kondisi ini patut dicurigai. Pusing mendadak bisa menandakan gangguan serius pada pembuluh darah otak. Tanda lain yang sering tidak disadari adalah gangguan penglihatan secara tiba-tiba. Pandangan menjadi kabur, ganda, atau salah satu mata terasa gelap sesaat. Karena biasanya hanya berlangsung beberapa menit, lansia sering mengabaikannya. Padahal, otak sangat bergantung pada suplai darah yang stabil, dan gangguan penglihatan mendadak adalah sinyal bahwa suplai tersebut terganggu. Tidak kalah penting, rasa mati rasa, kebas, atau seperti ditusuk-tusuk jarum pada wajah, tangan, atau kaki juga merupakan tanda awal stroke. Banyak lansia mengira ini akibat saraf kejepit atau terlalu lama duduk. Namun jika kebas muncul tiba-tiba dan tidak biasa, terutama hanya di satu sisi tubuh, ini adalah peringatan serius yang tidak boleh disepelekan. Masalahnya, sebagian besar lansia memiliki kebiasaan menunda memeriksakan diri ke dokter. Alasannya beragam, mulai dari tidak ingin merepotkan keluarga, takut ke rumah sakit, hingga merasa keluhan akan hilang sendiri. Padahal, dalam kasus stroke, waktu adalah hal yang sangat menentukan. Penanganan cepat dalam beberapa jam pertama bisa menyelamatkan fungsi otak dan mencegah kecacatan permanen. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa stroke tidak selalu langsung membuat pingsan atau lumpuh total. Banyak stroke diawali dengan gejala ringan yang tampak tidak berbahaya. Justru karena terlihat ringan inilah, tanda-tanda tersebut sering terlewat. Ketika stroke besar akhirnya terjadi, tubuh sudah tidak punya cukup waktu untuk melawan. Oleh karena itu, penting bagi lansia dan keluarga untuk mengenali prinsip sederhana. Jika muncul keluhan mendadak yang tidak biasa, jangan menunggu. Lebih baik memeriksakan diri dan hasilnya baik-baik saja daripada menyesal karena terlambat bertindak. Mengenali tanda awal stroke bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Tubuh lansia memang sudah tidak sekuat dulu, tetapi dengan kewaspadaan dan penanganan yang tepat, banyak dampak stroke bisa dicegah atau diminimalkan. Kesadaran inilah yang menjadi kunci, karena pada akhirnya stroke bukan hanya tentang penyakit, tetapi tentang kecepatan kita merespons tanda-tanda yang diberikan tubuh. Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah stroke bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak bisa dicegah. Justru pada usia lanjut, pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menjaga kualitas hidup. Banyak orang berpikir pencegahan harus rumit dan mahal. Padahal langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten justru paling efektif, terutama untuk melindungi tubuh di malam hari. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah memastikan tubuh cukup cairan sebelum tidur. Lansia tidak perlu minum berlebihan, tetapi 1 gelas air putih sekitar 30-60 menit sebelum tidur sangat dianjurkan. Ini membantu mencegah darah menjadi terlalu kental saat tidur panjang. Jika khawatir sering terbangun untuk buang air kecil, atur waktu minum lebih awal dan pastikan kamar mandi mudah dijangkau agar tidak menahan keinginan tersebut. Langkah kedua adalah mengatur pola makan malam. Hindari makan terlalu kenyang atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Makanan tinggi garam, lemak, dan gorengan sebaiknya dikurangi di malam hari karena dapat memicu kenaikan tekanan darah dan kolesterol secara diam-diam. Pilih makanan ringan yang mudah dicerna, seperti sayur rebus, buah secukupnya, atau protein rendah lemak. Perut yang nyaman membantu tidur lebih nyenyak dan jantung bekerja lebih ringan. Langkah ketiga adalah menjaga kualitas tidur. Tidur bukan hanya soal lama waktu, tetapi juga kedalaman dan ketenangan. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama,
setiap hari. Hindari menonton televisi terlalu larut atau memikirkan hal berat sebelum tidur. Lingkungan tidur yang tenang, lampu redup, dan suhu ruangan yang nyaman membantu tubuh menurunkan tekanan darah secara alami. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah memantau tekanan darah secara rutin, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi. Banyak lansia hanya memeriksa tekanan darah saat merasa tidak enak badan. Padahal, tekanan darah bisa naik tanpa gejala. Dengan pemeriksaan rutin, perubahan kecil bisa terdeteksi lebih awal sebelum menimbulkan masalah besar di malam hari. Selain itu, patuh terhadap obat yang diresepkan dokter merupakan kunci utama pencegahan stroke. Jangan menghentikan atau mengurangi dosis obat tanpa konsultasi meskipun merasa tubuh sudah membaik. Obat tekanan darah, kolesterol, atau pengencer darah bekerja menjaga kestabilan pembuluh darah secara perlahan dan konsisten. Ketidakpatuhan minum obat adalah salah satu penyebab stroke mendadak pada lansia. Aktivitas fisik ringan juga berperan besar. Lansia tidak perlu olahraga berat, jalan kaki ringan, peregangan, atau senam lansia secara teratur membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan di pagi atau sore hari, bukan menjelang tidur, agar tubuh tidak terlalu terstimulasi saat malam tiba. Hal lain yang sering dilupakan adalah mengelola stres dan emosi. Stres berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Lansia dianjurkan untuk menjaga pikiran tetap tenang, memperbanyak aktivitas yang menenangkan, seperti berdoa, berzikir, membaca, atau berbincang ringan dengan keluarga. Ketenangan batin memiliki dampak besar terhadap kesehatan jantung dan otak. Tidak kalah penting, jangan menahan buang air kecil di malam hari. Jika terbangun dan ingin ke kamar mandi, segera lakukan dengan aman. Menahan kencing dapat memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Pastikan jalur ke kamar mandi terang dan tidak licin untuk mencegah risiko jatuh. Semua langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kekuatan pencegahan terletak pada konsistensi, bukan perubahan besar yang dilakukan sesekali, melainkan kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, risiko stroke di malam hari dapat ditekan secara signifikan. Ingatlah, mencegah stroke bukan berarti membatasi hidup, melainkan menjaga agar usia lanjut tetap dijalani dengan nyaman, mandiri, dan bermakna. Tubuh memang menua, tetapi kualitas hidup masih bisa dijaga dengan perhatian dan kepedulian yang tepat. Bapak dan Ibu, pada usia lanjut, kesehatan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi urusan bersama dalam keluarga. Banyak kasus stroke pada lansia bukan semata-mata karena penyakitnya, melainkan karena tidak adanya pendampingan dan perhatian yang cukup dari orang-orang terdekat. Padahal, keluarga adalah pihak yang paling dekat, paling sering berinteraksi, dan paling cepat menyadari perubahan kecil pada diri lansia. Seiring bertambahnya usia, lansia sering mengalami penurunan kemampuan merasakan dan menilai kondisi tubuhnya sendiri. Keluhan ringan sering dianggap biasa, rasa lelah dianggap wajar, dan perubahan perilaku dianggap hal sepele. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Kepekaan keluarga terhadap perubahan kecil bisa menjadi penyelamat nyawa. Peran pertama keluarga adalah menjadi pengamat yang penuh perhatian. Perhatikan jika orang tua atau anggota keluarga lansia mulai sering mengeluh pusing, terlihat lebih mudah lelah, berjalan tidak seimbang, atau berbicara lebih lambat dari biasanya. Jangan langsung menyimpulkan bahwa itu hanya karena usia. Perubahan kecil yang muncul berulang bisa menjadi sinyal awal masalah serius. Peran berikutnya adalah mengingatkan dan mendampingi dalam pengobatan. Banyak lansia lupa minum obat, salah dosis, atau menghentikan obat karena merasa sudah membaik.
Keluarga perlu memastikan obat diminum sesuai anjuran dokter, bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan pendekatan yang lembut dan penuh pengertian. Kepatuhan minum obat sangat menentukan kestabilan pembuluh darah dan tekanan darah lansia. Keluarga juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama di malam hari. Pastikan pencahayaan cukup jika lansia perlu ke kamar mandi, lantai tidak licin, dan jalur berjalan aman. Lingkungan yang aman mencegah lansia menahan buang air kecil karena takut jatuh, yang justru dapat memicu lonjakan tekanan darah dan meningkatkan risiko stroke. Selain aspek fisik, dukungan emosional tidak kalah penting. Lansia sering merasa tidak ingin merepotkan, merasa dirinya menjadi beban, atau merasa tidak lagi berguna. Perasaan ini bisa memicu stres, kesedihan, dan kecemasan yang berdampak langsung pada kesehatan jantung dan otak. Kehadiran keluarga yang hangat, mau mendengarkan, dan menghargai perasaan lansia sangat berpengaruh pada kestabilan emosinya. Peran keluarga juga termasuk mengajak lansia untuk hidup lebih teratur, membantu mengatur jadwal tidur, waktu makan, aktivitas ringan, dan waktu istirahat akan sangat membantu. Rutinitas yang teratur membuat tubuh lansia lebih mudah beradaptasi dan mengurangi tekanan berlebih pada sistem pembuluh darah. Rutinitas ini bukan bentuk pembatasan, melainkan bentuk perlindungan. Tidak kalah penting, keluarga harus berani mengambil keputusan cepat saat muncul tanda bahaya. Jika lansia menunjukkan gejala stroke, seperti wajah mencong, bicara pelo, tangan atau kaki tiba-tiba lemas, jangan menunggu hingga pagi atau berharap keluhan akan hilang sendiri. Tindakan cepat dalam hitungan jam dapat menyelamatkan fungsi otak dan mencegah kecacatan permanen. Edukasi juga menjadi bagian dari peran keluarga, membantu lansia memahami kondisi kesehatannya dengan bahasa sederhana akan membuat mereka lebih kooperatif dan tidak takut berlebihan. Lansia yang merasa dimengerti cenderung lebih terbuka dan mau mengikuti anjuran kesehatan. Komunikasi yang baik adalah kunci dari perawatan yang berhasil. Pada akhirnya, menjaga lansia dari ancaman stroke bukan hanya soal mencegah penyakit, tetapi juga tentang menjaga martabat, kenyamanan, dan kualitas hidup mereka. Lansia bukan sekadar orang yang perlu dirawat, tetapi sosok yang telah berjuang, membesarkan keluarga, dan memberikan banyak pengorbanan sepanjang hidupnya. Ketika keluarga hadir dengan perhatian, kesabaran, dan kasih sayang, lansia akan merasa aman dan dihargai. Rasa aman ini memberikan dampak besar bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Stroke mungkin tidak selalu bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dengan peran keluarga yang kuat, risikonya dapat ditekan dan dampaknya dapat diminimalkan. Karena sejatinya, keluarga bukan hanya tempat pulang, tetapi juga benteng utama yang melindungi lansia dari bahaya yang datang secara diam-diam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah tentang rasa takut, melainkan tentang kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Stroke memang penyakit serius, tetapi banyak risikonya dapat dikurangi jika kita mau lebih peka terhadap kebiasaan sehari-hari dan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh. Jika Bapak dan Ibu saat ini sering mengalami pusing, kesemutan, lemas mendadak, tekanan darah tidak stabil, atau keluhan lain yang terasa tidak biasa, jangan ragu dan jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan medis yang cepat dan tepat sangat menentukan hasil dan kualitas hidup ke depan. Video ini bertujuan sebagai edukasi, bukan untuk menggantikan diagnosis atau pengobatan dari tenaga medis profesional. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai dari langkah kecil. Minum air yang cukup, makan lebih teratur, tidur lebih baik, patuh minum obat, dan menjaga pikiran tetap tenang.
Langkah sederhana yang dilakukan dengan konsisten dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton dan menyimak video ini sampai akhir di channel Klinik Syifa. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk hidup lebih sehat di usia lanjut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.